Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Hai Kak Pun, kok rapi banget, mau kemana? Kan mau ibadah sekolah minggu. Oh iya, ini kan hari Minggu, jadi kita mau menemani adik-adik yang ada di rumah untuk beribadah sekolah minggu bersama-sama. Adik-adik sudah siap semua kan? Pastinya siap dong. Dan juga kita harus berpakaian rapi seperti kita pergi ke gereja untuk bersekolah minggu. Nah adik-adik, karena kakak-kakak di sini sudah siap untuk menemani adik-adik memuji Tuhan, maka kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita bersama seksi pelayanan anak GKM Immanuel Baron Tompo. Silakan kakak. Adik-adik, ketika kita sedang memuji Tuhan, kita harus merasa senang dan bergembira dengan penuh sukacita. Kita angkat pujian, senyum dan bermuka gembira. Bermuka gembira, angkat tangan
Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita bersama-sama berdoa, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita berdoa. Ya Allah, pencipta langit dan bumi, kami bersyukur kepadamu, Engkau yang selalu mengasihi dan menyertai hidup kami. Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan kepada orang tua kami, kepada teman-teman kami, kepada saudara-saudara kami, terlebih kepadamu ya Tuhan. Kasihanilah kami anak-anak-Mu dan bimbinglah kami agar kami mampu melakukan semua perintah Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Adik-adik di rumah tahu nggak tangga nada? Kakak-kakak, ada yang tahu tangga nada nggak? Apa sih itu Kak tangga nada? Sambil kita belajar tangga nada, kita juga memuji Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian Aku Diberkati.
adik-adik, apa kabar? Ya, kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan senantiasa bahagia. Adik-adik, pada pagi hari ini kembali bersama dengan Ibu dalam cerita Sekolah Minggu. Cerita Alkitab kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-37. Namun sebelumnya adik-adik, kita bersama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh menyertai kami. Hingga pada hari ini, kami kembali dalam sekolah minggu kami. Kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan, Engkau yang pimpin kami, sehingga kami dapat mendengarkan dengan baik, dan terlebih kami mengenal akan kehendak Tuhan, maksud Tuhan, untuk kami lakukan dalam kehidupan kami melalui cerita Alkitab ini. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam cerita Alkitab, Ibu mau bertanya. Nah, adik-adik, pernahkah adik-adik memberi pertolongan kepada teman? Atau bahkan memberi pertolongan kepada orang yang tidak adik-adik kenal? Atau juga pernahkah adik-adik menerima pertolongan dari orang lain? Nah, kali ini adik-adik kita akan bersama-sama untuk melihat bagaimana cerita Alkitab mengenai seorang laki-laki yang tampak ragu untuk memberikan pertolongan kepada orang yang dia tidak kenal. Nah, seorang laki-laki ini adalah seorang Samaria. Jadi cerita Alkitab kita pada hari ini dengan judul Orang Samaria yang Baik Hati. Yuk langsung aja adik-adik kita melihat video berikut ini. Komik Alkitab Anak. Orang Samaria murah hati. Sumber dari Kitab Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Ada seorang Yahudi yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Yerikho. Tiba-tiba, datanglah para penjahat yang merampoknya. Para penjahat itu memukulnya hingga hampir mati, lalu meninggalkannya. Setelah itu, ada seorang imam melewati jalan itu, dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tetapi seorang imam itu tidak menolongnya dan melewatinya. Setelah itu, ada seorang Lewi melewati jalan itu, dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tetapi seorang Lewi itu tidak menolongnya dan melewatinya. Setelah itu, datanglah seorang Samaria yang sedang melewati jalan itu. Orang Samaria itu merasa kasihan melihat orang Yahudi itu. Orang Samaria itu menghampirinya dan merawat luka-lukanya. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledainya. Orang Samaria membawanya ke penginapan untuk dirawat.
Besoknya, orang Samaria itu membayar biaya penginapan dan perawatannya. Menurut kamu, siapakah orang yang murah hati? A. Seorang imam. B. Seorang Lewi. C. Seorang Samaria. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kitab Lukas pasal 6 ayat 36. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita telah bersama-sama menyaksikan video yang telah ditayangkan bagi kita. Nah, adik-adik, sekarang apa yang dapat kita pelajari melalui cerita Alkitab itu? Nah, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dalam cerita Alkitab. Yang pertama, melalui cerita Alkitab tadi, sebagaimana orang Samaria yang menunjukkan kebaikannya kepada orang yang terluka, demikian juga Tuhan Yesus menginginkan kita supaya kita bersikap baik kepada sesama kita. Siapakah sesama kita? Adik-adik tahu? Siapakah sesama kita? Sesama kita adalah semua orang, baik tua atau muda, kakak, adik, saudara, saudari, kerabat, teman, handai taulan, dan semua orang. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus menceritakan kisah orang Samaria yang baik hati ini agar semua orang mengerti bahwa mereka harus mengasihi semua orang. Ya. Bukan hanya mengasihi teman saja, ya, tetapi mengasihi semua orang. Tidak hanya berbuat baik, bersikap baik kepada orang yang kita suka saja, tetapi juga bersikap baik kepada orang yang mungkin tidak kita suka. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, melalui cerita Alkitab ini ingin mengajak kita bersama supaya kita senantiasa mau hidup di dalam apa yang Tuhan Yesus inginkan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Misalnya, kita bersikap baik kepada semua orang, kepada teman kita, kepada mama dan papa, kepada handai taulan, saudara-saudari kita. Dan yang selanjutnya adik-adik, ketika kita memiliki teman yang dalam keadaan sakit misalnya, kita dapat menunjukkan kasih Tuhan dalam kehidupan sesama kita. Misalnya ketika teman adik-adik sakit, ada berbagai cara untuk kita menunjukkan kasih cinta Tuhan. Melalui misalnya ketika adik-adik atau teman-teman adik-adik sakit, kita bisa menyapa atau mengunjungi ataupun juga menyampaikan ucapan semoga lekas sembuh. Ya, itu salah satunya.
Nah, salah satu yang lain, misalnya kita dapat berdoa bagi teman-teman kita, berdoa untuk kesembuhan mereka. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan boleh disampaikan bagi kita pada hari ini, supaya kita senantiasa mau melakukan apa yang Tuhan inginkan. Firman Tuhan boleh mengajak kita untuk menjadi anak yang baik, anak yang mengasihi sesama kita, sama seperti Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Demikian juga kita bertumbuh di dalam takut akan Tuhan dan mengasihi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita dan menolong kita. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mendengarkan cerita Alkitab, yuk Ibu ajak kita bersama-sama berdoa. Kita mohon tuntunan kuasa Roh Kudus dan menuntun kita dalam masa kecil kita, supaya kita dimampukan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bersama berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, firman-Mu boleh kami dengar bersama-sama. Engkau meteraikan firman-Mu itu dalam hati kami ya Tuhan, sehingga kami senantiasa dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih bahwa Engkau selalu mengasihi kami. Melalui firman-Mu, Engkau mengajarkan kami supaya kami pun juga mengasihi sesama kami, bersikap baik kepada semua orang. Pimpinlah kami Tuhan, supaya kami mampu melakukan kebenaran firman-Mu ini. Bapa di dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini kami naikkan doa syafaat kami. Kami berdoa bagi orang tua kami, dalam pekerjaan mereka, dalam aktivitas mereka, dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan, Engkau yang senantiasa memberi pertolongan dan memberkati kehidupan orang tua kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan dalam masa ceria, dalam masa kanak-kanak, dalam masa belia, dalam masa pendidikan mereka. Tuhan, Engkau senantiasa boleh menyatakan kasih-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu, memberi pertolongan, kemampuan, roh dan pengertian, sehingga pun mereka ya Tuhan bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Mereka mencintai Engkau dan Engkau memberkati mereka. Bapa di dalam kerajaan surga, kami pun juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, para pemimpin bangsa dan negara kami ini. Pimpinlah mereka Tuhan dalam rangka mereka memimpin bangsa dan negara kami, sehingga mereka dapat memimpin bangsa dan negara kami ini dengan bijaksana. Kami juga berdoa di tengah-tengah pandemi pada saat ini. Tuhan, tolonglah kami, bahkan semua orang yang terlibat dalam penanganan kasus corona yang ada di daerah kami. Engkau yang memberi kekuatan dan penyertaan-Mu. Pasien-pasien yang dalam keadaan sakit karena COVID-19. Tuhan, Engkau yang senantiasa memberi mereka semangat dan pemulihan, sehingga mereka boleh sembuh. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang dalam keadaan sakit. Kiranya ya Tuhan, Engkau memberi mereka lawatan kasih-Mu, sehingga mereka pun dapat merasakan jamahan kasih Tuhan, menyembuhkan mereka. Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa. Pada saat ini banyak orang yang mengalami bencana alam, baik itu gempa bumi, baik itu banjir, atau bencana-bencana alam lainnya. Berilah pertolongan-Mu dalam kehidupan mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap kuat dan tetap berserah kepada Tuhan, melewati setiap bencana-bencana alam yang boleh terjadi. Bapa di dalam kerajaan surga, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya di dalam tuntunan-Mu.
dan terlebih dalam segala pelayanan guru-guru sekolah minggu. Tuhan, Engkau yang memberkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini seru doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengirimkan video ayat hafalan minggu lalu. Dan ini dia videonya. Matius pasal 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Pasal 28 ayat ayat 20b. 20b. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa aku menyertai kamu senantiasa sampai sampai kepada kepada akhir zaman. akhir zaman. Amin. Terus Matius 28 28 ayat ayat 20b. 20b. Dan Dan ketahuilah aku aku menyertai kamu senantiasa sampai biasa sampai kepada akhir akhir zaman. zaman. Amin. Amin. Matius pasal 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius pasal 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kepada akhir zaman. Amin. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius pasal 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada
akhir zaman. Amin. Matius pasal 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Matius pasal 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Matius pasal 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Dan untuk ayat hafalan minggu ini dia. Adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memberikan persembahan syukur kami. Tuhan berkati, biarlah berguna bagi pelayanan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi kedua orang tua kami dalam pekerjaannya, biarlah Engkau senantiasa memberkati. Tuhan Yesus, ini doa kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Sambil persembahan kita kumpulkan, kita angkat pujian. Kasihnya seperti sungai.
Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, karena pada hari ini kami telah menyelesaikan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kiranya firman yang kami dengar bisa kami cerna dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, haleluya, amin. Ya adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Adik-adik ingat ya, selalu jaga kesehatan, selalu makan makanan yang bergizi, dan apabila keluar rumah selalu pakai masker, sering cuci tangan, dan selalu jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan. Dah.